Kami di Kompas TV di program khusus Mengawal Suara Rakyat. Kalau tadi Ilona bicara mengenai angka dari hasil hitung cepat yang sudah muncul, namun tetap harus menunggu hasil penghitungan resmi melalui begitu banyak proses tahapan, namun tetap harus kita kawal bersama karena proses mengawal ini jauh dari kata selesai. Kita akan membahasnya bersama dengan pengajar Jentera Institute, sudah ada Bivitri Susanti. Selamat malam Mbak Bibip. Selamat malam. Saya boleh minta bukti kelingking ininya dulu? Udah mau hilang nih. Udah mau hilang ya? Untung ada kukunya Bekas-bekas saya di antara kuku. Saya warna ungu jadi nyambung tapi udah mau hilang ya. Oke, tapi kan tidak secepat itu dong. Kalau misalnya tinta itu kan bolehlah kena sabun hilang. Tapi kan proses mengawal nggak boleh kita lepas begitu saja. Nggak boleh banget. Sepakat karena ya? banyak ininya lah, banyak yang harus diawasi. Karena berhentinya tadi dijelasin sama Ilona, berhentinya banyak banget tuh di kelurahan, di kecamatan. Jadi memang kita harus awasi terus sampai ujung. Sampai ujung, sampai akhir, sampai benar-benar dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Tapi gini deh, aku pengen mulai dari apa yang terjadi hari ini. Gitu ya, ini kan adalah hari-hari yang kita tunggu. Hari kasih sayangnya bagi masyarakat. Oh iya, ini hari kasih sayang sampai lupa loh. Tapi artinya hari-hari di mana kita kemudian memberikan suara kita, menggunakan hak pilih kita. Sesuai dengan hati nurani ya. Terlepas dari kemudian hasil hitung cepatnya, tapi saya ingin tanyakan ke Mbak Bibip adalah bagaimana pengamatan Anda dari cerita teman-teman di TPS masing-masing, perbincangan di media sosial, kemudian juga hasil hitung cepat. Ini sudah sesuai dengan dugaan Mbak Bibip? Sebenarnya sih terus terang cukup sesuai. Maksudnya bukan berarti saya bahagia betul karena masih panjang ya prosesnya ya. Tapi prediksi ini sebenarnya sudah keluar banyak begitu. Makanya kalau bicara tadi cerita-cerita, memang saya punya banyak cerita karena memang saya sama teman-teman kan bikin beberapa platform untuk pengaduan mengawasi pemilu juga pemilu, gitu ya. Ada jaga pemilu, ada peta kecurangan pemilu. Jadi ceritanya banyak yang masuk. Walaupun kalau di saya lewat aja karena itu ada platform tersendiri, ada teman lain yang ngurusin secara lebih profesional. Tapi dari cerita-cerita itu saya merasa memang pengawasan ini memang perlu sekali dilakukan karena ceritanya cukup banyak yang masih harus diverifikasi gitu ya. Tapi paling tidak kan bahwa ada ceritanya masuk ya, itu yang harus diapresiasi. Karena kalau saya kan melihat bagaimana kemudian kita belajar dari 2014, 2019, antusiasme masyarakat untuk kemudian hadir, memberikan suara tapi juga mengawal tadi. Iya, karena buat saya mengawal ini pentingnya adalah ini pendidikan politik juga buat semua warga gitu, bahwa kalau dari kemarin-kemarin kan yang diberikan gagasannya kepada kita adalah pemilu itu pesta demokrasi. Tapi kalau yang sebenarnya pesta itu kan sebenarnya elit ya. Sebenarnya rakyat banyak sekali digiring-giring aja gitu. Ayo milih si ini, dikasih serangan fajar, katanya begitu. Tapi justru harapannya dengan melakukan pengawalan pemilu dengan cara apapun lah, bahkan dengan bawel aja di WhatsApp grup, buat saya itu udah bikin orang untuk mikir gitu. Wah, ini masa depan saya nih. Dan kalau ada yang curang, wah berarti suara saya rugi dong gitu kan. Memang suara kita dipakainya cuma 5 tahun sekali, terus dimanipulasi. Nah, buat saya sebenarnya proses itu lebih penting ketimbang sekedar untuk bilang kamu curang, itu curang, sana curang, atau sana baik-baik. Itu adalah narasi dari silakanlah elit politik gitu. Tapi buat saya sebagai orang biasa gitu, dosen yang memang ngajarnya hukum tata negara, senang sebenarnya melihat antusiasme orang-orang untuk melaporkan hal-hal seperti ini. Di satu sisi, tapi di sisi lainnya juga sebenarnya miris juga bahwa ternyata masih banyak yang praktek di lapangan bener tuh. Jadi bukan sekedar gunjingan, tapi banyak yang memvideokan. Termasuk orang-orang dari luar negeri. Karena kan saya ada alumni, apalagi mereka lebih dulu ya, mereka sudah melalui terus ada alumni di Amerika tuh pada cerita tuh ini gimana ya, ini gue mesti gimana ya, kok gue nggak bisa milih gitu karena katanya nggak terdaftar. Hal-hal yang saya nggak bisa tanggapi satu persatu, jadi kalau teman saya nonton minta maaf ya, karena banyak banget, tapi itu pertanda gitu bahwa memang pengawalan ini masih terus ada. Kalau memang ternyata nanti ada kesalahan-kesalahan ya harus dikoreksi gitu. Jadi kita dari pemilu ke pemilu ada kemajuan dong, jangan sampai ini terulang terus. Karena ini sebenarnya kalau kita refleksikan apa yang terjadi pada 2019, polanya sebenarnya lumayan sama gitu. Ini apa nih, boleh dijelaskan pola bagaimana ya menurut Mbak Bibip itu adalah potensi pelanggaran yang juga kembali terulang?
Polanya misalnya untuk pemilih luar negeri ketika banyak pemilih yang ternyata tidak terdaftar. Yang kalau kita pikirkan ini persiapannya lama gitu ya. Jadi misalnya ada Ini kita bicara komplain. ideal ya sebenarnya ya. Kan waktunya cukup lah gitu. Sama aja kalau kita lagi organize arisan misalnya sesederhana itu kita udah perkirakan orang yang segini berarti kita harus punya makanan segini. Harusnya kan kalau memang petugas-petugas di luar negeri melakukan pendataan dengan baik, harus tahu dong berapa jumlah surat suara yang dipersiapkan. Itu luar negeri ya. Kalau di Indonesia yang sudah banyak beredar juga video-video misalnya ketika ada yang punya kertas suara yang sudah dibolongi, dicoblos gitu. Jadi ini sebenarnya kan surat suara yang rusak kemudian juga ditemukan di beberapa TPS di daerah, tidak hanya kemudian di luar negeri kan, di negara-negara maksud kami di Indonesia sendiri kemudian juga ditemukan sehingga ada beberapa evaluasi untuk itu. Artinya potensi pelanggaran-pelanggaran yang Mbak Bibip lihat kembali terulang ini adalah ketidaksiapan, tadi kemudian ada potensi pelanggaran lain mungkin. Karena kita bicara panjang di sini kan, pengawasan sampai MK, aduh saya jadi ingat 2019 ini rasanya. Iya, sebenarnya sih hal seperti itu dimungkinkan, lebih dimungkinkan ketika ada pelanggaran yang kalau dalam bahasanya Mahkamah Konstitusi itu terstruktur, sistematis dan masif, terutama terstruktur dan sistematisnya. Itu lebih dimungkinkan ya. Kita belum tahu nih karena kan belum ada penyelidikannya dan lain sebagainya. Tapi biasanya itu dimungkinkan kalau dilaksanakannya secara terencana lah gitu dalam bahasa sehari-harinya. Terstruktur sistematis itu terencana dan dilakukan dengan atau oleh pihak-pihak yang punya kewenangan untuk itu. Nah ini sebenarnya yang menimbulkan banyak kekhawatiran belakangan ini karena sudah ada kecenderungan-kecenderungan kan misalnya bahwa KPU itu memang sudah diberikan sanksi etik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu udah 3 kali loh sebenarnya ketua KPU-nya. Itu kan jadi penanda bahwa ada hal-hal yang harusnya dibereskan dalam hal penyelenggaraan pemilu karena yang menyelenggarakan pemilu sampai distribusi kertas suara sampai rekapitulasi ini kan KPU. Dan kalau ternyata masih ada masalah di situ, ya berarti memang kemungkinan ada kecurangan atau apapun lah nanti kita belum punya polanya benar ya karena baru hari ini kan. Kita masih harus menunggu. Itu memang sangat dimungkinkan. Tapi saya tangkap sih maksudnya artinya bagaimana penghitungan suara ini yang penting adalah legitimasinya gitu kan. Bagaimana kita memberikan trust kepada masyarakat yang sudah memberikan waktu mereka untuk memberikan suara mereka. Berharapnya siapapun sebenarnya tapi kan pengolahan tadi gitu kan.